stopped asking for forgiveness. Cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. Selamat datang di Garuda Wisnu Kencana. Alkisah. Zaman dahulu kala di Pulau Dewata tersebutlah dua putri cantik jelita bernama Kadru dan Winata. Kadru dan Winata mendambakan keturunan dari sang raja Bagawan Kasyapa. Suatu hari, Bagawan menyerahkan telur untuk mereka pelihara. Telur-telur Kadru menetas semula, menjelma menjadi 1000 naga. Karena tak sabar, Winata menetaskan salah satu telurnya dengan paksa. Hadirlah Aruna, burung elok rupawan, namun dengan kaki tak sempurna. Menatap sang ibu dengan kecewa, Aruna pun pergi, menghilang ke angkasa. Dengan hati terluka, Winata pergi mencari pelipur lara. Tak sengaja ia bertemu Kadru. Keduanya menghibur diri dengan menebak warna ekor kuda Ucai Serawa. Winata memilih putih, Kadru menerka warna jelaga. Barang siapa salah, ia akan mengabdi menjadi pelayan. Para naga berbisik bahkan Kadru salah. Diperintahnya naga untuk mengubah warna. Ekor kuda suci dan putih berganti menjadi warna jelaga. Winata pun hanya bisa terdiam dan harus rela mengabdi sebagai pelayan. Suatu hari, Pulau Dewata gelap gulita. Timbullah gerhana dari gempa. Penanda telur-telur Winata menetas dan hadirlah Garuda. Pergi mencari sang ibu, Garuda terkejut menemukan Winata menjadi pelayan 1000 naga. Keduanya bergegas melarikan diri, namun Kadru dan para naga menghalangi. Untuk membebaskan sang ibu, Garuda harus meminta sesuatu dari Dewa Wisnu. Adalah tirta amerta yang mereka cari, air suci yang bisa membuat hidup kekal abadi. Pergilah Garuda mencari tirta amerta, namun ia dihadang
Wisnu tiba dan meminjamkan tirta amerta. Kemudian mereka menyusun strategi agar Kadru dan para naga dapat dikelabui. Garuda menemui para naga di sebuah danau. Ia meminta mereka membersihkan diri sebelum mendapatkan air suci. Ketika para naga mandi, Garuda diam-diam terbang pergi. Diambilnya tirta amerta dan sontak para naga murka. Garuda berkata, di rumput dekat danau ada tirta amerta. Jika kalian ingin hidup abadi, maka jilatlah tetesan air itu. Ujarnya pada mereka. Tetesan tirta amerta jatuh ke tanah dan menyucikan rumput-rumput. Berebut tetesan tirta amerta, lidah para naga terbelah-belah rumput yang tajam. Kadru dan para naga menghilang tanpa jejak. Setelah membebaskan ibunya, Garuda memohon izin untuk mengabdi kepada dewa sebagai rasa terima kasih atas tirta amerta. Meski berat hati, Winata pun merelakannya. Sejak saat itu, Garuda menjadi mitra dan tunggangan Dewa Wisnu. Bersama, mereka berjuang memastikan keadilan dan keseimbangan hadir di muka bumi. Oke, selesai, kita lanjut lagi. Ya, jadi di sini ini adalah sejarah proses pembuatan kawasan kita, di mana kita mulai itu di tahun 1989. Jadi pada tahun ini ide pertama kali muncul dari Bapak Yopave selaku Menteri Pariwisata. Jadi beliau memiliki ide untuk membuat patung dengan tinggi 5 meter di area Bandara Ngurah Rai. Namun ketika bertemu seniman asal Bali, Bapak Nyoman Warta, setelah berdiskusi mereka merubah rencana dan memutuskan untuk membuat patung yang lebih tinggi. Jadi di tahun 1993 mereka minta izin ke Presiden kedua, Bapak Soeharto, dan setelah dapat izin kita mulai pembangunan kedua patung ini di tahun 1994. Namun selama proses pembangunan kita mengalami krisis moneter yang terjadi di tahun 1998, sehingga membuat semua proses itu harus berhenti sampai 16 tahun kemudian. Di tahun 2012 sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bagian properti mengambil alih kawasan ini. Jadi kita mulai lagi pembangunan di tahun 2013. Di tahun 2013 kita mulai membangun patung besar ini. Jadi ini patung yang baru. Dan selesainya itu di tahun 2018. Jadi kurang lebih pembangunan patung baru ini memakan waktu hampir 5 tahun. Dan untuk pembuatan patung ini kita menggunakan 900 ton tembaga, 2.000 ton baja, dan hampir 900.000 keping kaca mozaik. Jadi kaca mozaik ini dari Italia. Dan untuk desainer pemasangan kaca mozaik untuk bentuk membuat mahkotanya itu dari India. Untuk proses pengerjaannya 2000 jam atau 50 hari, hampir 2 bulan. Karena kita pakai cara manual satu persatu. Kurang lebih seperti itu sejarahnya. And so this is our historical how we built this part. We start from 1989. So at this time, the Minister of Tourism, Mr. Yopave, he had a plan for make 5-meter statue at Ngurah Rai Airport. But when he met with designer from Bali, after they discussed, they changed the plan and then decided to make a higher statue. So in 1993, they asked the permit to the second president of Indonesia, Mr. Soeharto, and after they got it, they started build this statue in 1994. But during the process, Indonesia got the monetary crisis in 1998. So it meant all process was stopped until 16 years later. So in 2012, there was a private company, Alam Sutra Group, took over this part. And we started again in 2013. In 2013, we started to build the statue, and we finished in 2018. So for build the statue, it took almost 5 years. And build the statue, we used about 900 tons of copper
2,000 pounds of steel, and almost 900,000 pieces of mosaic glasses. So the mosaic that we put to the crown and the necklace of the statue. So the mosaic from Italy, and we use designer from India for put the mosaic to my crown. It took it took almost 2 months. 2 months. Because 50 days, 2,000 hours. You will see later we have the video process make the mosaic, and we have the sample also. Oke. Kita bisa lanjut. Namanya Bapak Nyoman Warta. Jadi Bapak Nyoman ini asal Bali, tapi saat ini tinggalnya di Bandung dan masih hidup juga sampai sekarang. So that's Mr. Yopape as our Minister of Tourism, and this is designer of the statue. So designer is Mr. Nyoman Warta. He is Balinese, but right now he doesn't live here. He lives another place. He lives in Java, West Java, especially in Bandung. He's still alive until now. Those are the governor at the time, dan ini kedua gubernur yang menjabat saat ini. Ini kita bisa lanjut. Kita di sini ada sketsanya. Ya. Bisa masuk ke dalam sini juga. So you can come inside here. You can have a look. This is our sketch. That's the manually, and this is the digital era. Yaitu cara manual, dan ini era digital. Soekarno was our second president. Right now our president is Mr. Joko Widodo. Jadi Bapak Soekarno selaku Menteri selaku presiden kedua, dan ini Bapak Joko Widodo selaku presiden kita sekarang, dan ini merupakan pendiri dari Alam Sukra. Jadi sekarang dilanjutkan oleh Bapak Haryanto Tirtamadikuno selaku presiden direktur. Nah, ini kalau mau tahu struktur patung kita, bisa scan tangannya di sini. If you wanna know about the structure, you can scan over here. So, ya, you can do that. Silakan yang mau coba. Berarti ditekan kayak gini aja? Ya, di scan aja bisa. Ini? Ya, jadi ini struktur baja utamanya. That's the main steel structure. Oh ini ya, struktur baja utama ya. Di bagian sayapnya itu baja cantilevernya. This area full of limestone before, so we made that in it, and then we cut it the rocks. Beton ya, karakter tanah gamping ya. Oh, oke. Nah, jadi sebelum kita buat kawasan ini sebagai tempat wisata, area ini awalnya bukit batu kapur terlebih dahulu. Dan kita ledakin pakai dinamit, setelah itu baru kita ratain pakai alat. Jadi bisa lihat nanti kayak bentuk kotak-kotak itu. Oh berarti itu dibuat jalan kayak gitu? Iya, jadi buatnya biar masih seperti alami gitu. Oh, kayak gitu. Ini kita sekarang ada di lantai 9. Ini merupakan fondasi atau pedestal dari patung ini. Jadi kita belum ada di dalam patung. Oh ya. So right now we are still at the pedestal or the foundation of the statue. Oh. Jadi ini kita ada contoh dari kulit patungnya. Nah ini tembaga, ini bisa disentuh juga. Jadi ini kita potong dulu dalam bentuk segitiga. Dan untuk samuannya kita pakai las kuningan. Oh dia contoh lasnya kayak gini? Iya.
Jadi setelah itu kita semprot asam patina. Jadi untuk warna hijau kebiruan itu karena proses oksidasi. Dari kita semprot asam patina. This is the sample of skin statue. So this is copper and then brush welding, and we spray the patina instead. So the green color outside because oxidation process. So the result like that or like this. This is after oxidation. Oh berarti nanti hasilnya jadi kayak gini? Iya, jadi ini yang setelah proses oksidasi, setelah kita semprot asam patina. Jadi warnanya seperti di luar. Oke. Nah kalau di sini ini kita ada pengiriman modul. Karena seperti yang saya bilang, Bapak Nyoman ini beliau tinggalnya di Bandung. Di Bandung. Nah, jadi semua modul patung ini atau elemen dari patung ini dibuatnya di Bandung. Dan dikirim dengan trek seperti ini, kurang lebih kita gunakan 300 buah. Dikirim modul patung ini ke Bali, prosesnya 4 hari. Karena kita kirimnya kayak puzzle gitu, berarti kayak gitu. Sampai sini baru disambung? Iya, sampai di Bali baru kita rakit lagi. Kurang lebih kita ada 754 modul. Sampai di Bali baru kita buat jadi patung. This is the shipping the modules. Because Mr. Nyoman Warta is designer, he lives here, so everything of this statue made here. And then sent by truck like this, we use about 300 trucks. Send this module to Bali. It took 4 days because we send pieces to pieces like this, like a puzzle. Until Bali we combine to make statue. So we have around 754 modules like this. Oh, wow, keren. Dan untuk membuat patung ini kita sudah melakukan 5 kali desain. For make statue we already made 5 times design. Like this, I will show you. Jadi ini adalah desain yang pertama. This is the first design. Ini adalah desain yang kedua, the second. Ini adalah yang ketiga, that's the third. Dan ini adalah yang keempat, this is the fourth. Khusus desain keempat kita ada contoh atau ada miniaturnya nanti di lantai 23. Jadi Bapak Ibunya bisa lihat. Especially this design, we have miniature or we have sample of the fourth design. You will see later at the 23 levels. The design that we choose for statue is the last one. This one. Jadi desain yang kita pilih untuk patung ini adalah desain terakhir atau desain kelima. Jadi untuk perbedaannya 1 sampai 4 itu kecil saja perbedaannya. So the different 1 until 4 is a little different. Jadi saya akan tunjukin perbedaan keempat dan kelima saja. So I will show you the different, the 4 design and then 5th design. Jadi contoh kita di desain keempat, struktur tangannya seperti ini. It stays like this. Struktur tangan. Dan ya, ini masih ada celah di beberapa bagian. Oh ya. Still have holes. Garuda head look down. Jadi kepala Garuda masih dibuat menoleh ke bawah. And the god face it's not clear. Untuk wajahnya Dewa Wisnu ini belum jelas. Dan untuk pewarnaan emas di desain ini itu kita tempatkan masih di beberapa bagian. The gold color in this design we put in some areas. Tapi desain kelima yang kita pilih desain. Ya, lebih jelas. It stays like this. Yes. Tangkanya seperti ini. No holes, tidak ada celah. Garuda head look left side. Kepala Garuda menoleh ke kiri. And the gold color we just put 2 area, the crown and the necklace. Warna emas di bagian 2 aja, di bagian mahkota dan kalungnya. Wajahnya sudah jelas. God face is only clear. So the designer has told me a reason why the head look left side. Desainernya memiliki alasan tersendiri kenapa dibuat menoleh ke kiri. Karena kan kalau Garuda kita menoleh ke kanan. So the reason is left side is the weakness according to Mr. Nyoman Warta. Left side is the weakness. So the statue realized us as human that everyone has a weakness. So nobody is perfect. Jadi alasannya karena kalau Garuda kan
untuk lambang kita menoleh ke kanan. Bapak Nyoman ini memiliki ide tersendiri dibuat menoleh ke kiri karena menurut pandangan beliau kiri ini identik dengan kekurangan atau kelemahan. Jadi patung ini menyadarkan kita kalau setiap orang, setiap manusia punya kelemahan dan kekurangan. Oke. Ini adalah peralatan berjaya. Ya. Nah, di sini kita ada replika dari mahkotanya. Ada contoh dari Wow. mozaik. Seperti itu. Bisa disentuh juga. So we have the replica of crown and then we have the sample of mosaic also. You can touch it. Jadi untuk tinggi mahkota yang ada di patung ini mencapai 5 meter. Kalau untuk beratnya, kalau tanpa kaca mozaik itu 3,5 ton. 3,5 ton. Ya, kalau dengan kaca mozaik itu hampir 5 ton. So the highest of crown that's about 5 meters, and the weight of this crown without the mosaic that's 3.5 tons. Oh. With the mosaic almost 5 tons. Ini mungkin mau nunggu beberapa detik, kita ada video dari awal proses pembuatan kaca mozaik. Ya. Maybe you can wait some seconds. We have video process make the mosaic glasses. Yeah. Yes. The mosaic from Italy. Yeah. Wow. Oh. Ya, kalau ini urutan patung tertinggi yang ada di dunia. Ya. Jadi yang pertama ini dari India. India ya. Ya, yang kedua dari Cina, ketiga Myanmar, dan ini Indonesia.
Setelah itu dari Jepang, Amerika, dan Rusia. Jadi untuk tinggi patung kita 122 meter, untuk beratnya 2.900 ton, atau setara 580 ekor gajah Asia. So this is the highest statue in the world. The first highest statue from India. The second is China. The third is Myanmar, and this is Indonesia. Continue from Japan, America, and Russia. So the highest of this statue 122 meters, and the weight of this statue that's about 2,900 tons, similar like 580 Asian elephants. And you can scan. No, I mean you can touch the screen. Yeah, you can do by yourself. Harus digambarnya. Iya, harus digambar. Mungkin ada yang bisa Wow. Jadi kita punya pekerjanya lebih dari 1.000. 1000 itu ya? Ya, more than 1,000. That's there. Yeah. On where? Oh, that is like Kalau mau yang tekan yang paling besar itu di bagian struktur bangunannya. Oh ini ya? Iya. Itu tentang proses pembuatan. Oh ya. 5 tahun, kurang 4 tahun, 5 tahun. Oke, kalau di sebelah sini ini kita ada senjatanya Dewa Wisnu. Wow. Jadi ada cakra, ada sangka, ada saranga, dan juga ada Padma. Padma merupakan singgasananya Dewa Wisnu. So those are the weapon of God Wisnu or the tools of God Wisnu. Cakra, sangka, saranga, and Padma. Tongkat perangnya pas semua. Ini cakranya pas. Iya. Keren. Iya, sangka, saranga. Side behind you. So right now we are inside the statue. Kita di dalam patung sekarang. Wow. Jadi untuk area kosong ini rencana ke depan kita mau buat restoran juga. Tapi 10 tahun ke depan. Nanti bisa balik lagi. Oke, silakan. Yes, please. Ya, jadi ini dibangun sebelah kanan untuk patung ini. Patung Dibangun sebelah kanan. patung Dewa Wisnu. Jadi we are at the right shoulders of the statue, the Wisnu statue. Jadi untuk view-nya itu ke pantai Sanur, Paul Bali Mandara, Nusa Dua, dan Pulau Serangan juga. Oh, bisa nampak langsung. Ya, so the view you see the Nusa Dua, Bali Mandara Highway, Wow. Sanur, and Nusa Dua tidak nampak. ya. Ini juga bisa dipinjam juga, like I said here. Jadi Oh. untuk kebalan kaca ini 60 mili. Untuk setiap bebannya di setiap kotak untuk 250 kg. That's the fourth design. Jadi itu adalah desain. Wow, ini boleh diinjak ini. Boleh, boleh. Is. Fobia ketinggian. Tapi boleh lah, tes. Nah, kalau mau Kok- foto atau mau video, itu mungkin yang paling ujung itu karena kita ada lampu juga dan lebih bersih. Oh. Kalau ini kan agak gelap. Iya, aku fobia Iya. ketinggian. Oh. Tapi ini cuman ini ya gelap bukan? Ya, mungkin mau foto atau video strukturnya bisa Satu-satu ditaruh nggak ujung. boleh banyak orang. Antrian. Sini Nah, ini semua. adalah desain Hati-hati loh. keempatnya Iya. yang kita tidak pakai. Setelah kanan. That's the fourth design.
Iya. Jadi kalau mau foto video mulai yang di ada lampu-lampunya biar lebih cerah. Yang di mana yang Kita di sini. Berani nggak ini aman? Ayo. Aman. Injek batang aja kalau tak. Aduh. Hati-hati ini malah. Ih. Pegangan. Ih, wow. Oke, di sini Kok di tengah. hah? Di tengah. Goyang. Tengah? Boleh pegangan nggak apa-apa? Iya. Ya. Ih. Kok Masa mau berdiri apa duduk? Waduh, nggak berani gue. Berdiri aja. Berdiri aja kan? Tapi udah ikut ngewek kan Pak kalau situ. Hah? Tapi kita ada watermark. Kok kayak goyang-goyang gitu ya? Apa? Enggak. Enggak? Suges aja itu suges. Ya, Iya. bilang ke bawah. Ya. Terus Mau duduk apa berdiri? berdiri dulu satu. Ih, serem kali. Ih. Aman nih Bu, aman. Oke. Setinggi 122 meter. Boleh. Oh, ke bawah tuh guys. Boleh dirangkul Bapak. Ya lah, udah sampai sini rugi lah nggak foto ya kan? Ya, oke. Senyum 1, 2, 3. Dari dulu nggak? Boleh dulu. Boleh aku coba jalan-jalan ya? Boleh. Kalau untuk strukturnya nggak apa-apa. Ya. Kalau apa? Kalau di strukturnya? Maksudnya kalau di tulangnya ini? Iya. Kalau di kacanya nggak boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Aman. juga? Maksudnya biar agak meredakan takutnya. Gitu. Oh, yaudah aku coba lawan fobiaku guys. Iya. Tapi setelah apa ya? Nah ini aku coba lawan fobiaku. Karena aku nanti mau tes main paragliding di Tindis. Tapi kita bisa kasih orang kan kita dapat ini Bu. Wow, Ini. serem banget ini, serem banget. Ih, Ya, duduk seperti ini. ih. Tadi tingginya 122 meter ya? Itu masih harus sudah berani tuh. Tadi tinggi patungnya 122 meter ya? Benar. Tapi kalau dari lantai 9 sampai sini 88. 88. Gimana Ibu mau bikin fotonya? Ih. Waduh, udah sampai mana nih? Aku ketinggalan aku. Nah, kalau ini upacara adat ya. Oh, upacara adat. Ya, sebelum dan setelah pembuatan batu. Oh, Jadi iya. kita tanam kepala jempol juga di dasarnya Oh, udah tanam dah. sebagai simbol ketokohan bangunan Mhm. dan dia juga ada dalam tingkat persembahan. Oke. Setelah bangunannya jadi kita buat upacara namanya melaspas, Aha. upacara pembersihan Oh, atau penyucian. oke. Kalau yang jendela sana itu jendela bangun sebelah kiri. Jadi Sebelah lihat- kiri ya? Iya. Jadi lihatnya itu ke Pantai Kuta, Pantai Jimbaran dan Bandara. Oke. Oke, mau tahu ya? Kita terus assist the appreciation to the workers. So the photo and video that's not all there. We have some meaningful work here. And then there is some photo. Nah, kalau mau lihat 5 elemen, itu bisa selesaikan yang hijau-hijau ini 3 kali, nanti ada 5 elemen yang akan muncul Oh, ini. seperti ini. You can finish the side. You can see the 5 elements in the reverse. Ya. Sekali lagi. Oh. Nanti 5 elemennya akan muncul
Jadi bisa disentuh. This is the 5 elements in the universe, like fire, air, energy, space, wind. Baik. Keren banget sampai ke atas guys, nggak rugi aku bayar 300.000. Jadi tadi dia kayak ada bukan jembatan sih, kayaknya lantai kaca gitu. Jadi dari lantai kaca itu kita langsung bisa lihat ke bawah dari level 9 sampai ke level 23 itu lebih kurang 88 meter ya. Jadi fotonya itu cuma bayar 30.000. Jadi tadi aku udah foto, dapat 4 lembar foto. Dia total hari ini ada 8 lembar foto. Ini aku langsung mau ke sana ambil guys. 1 lembar 30.000. Jadi 8 lebih kurang 240.000. Menurut aku sih nggak mahal ya. Nggak rugi juga karena udah jauh-jauh dari Medan sampai kemari. Kalau nggak foto mau kapan lagi guys. Jadi ini sumpah yang pertama kali dalam seumur hidup aku coba melawan fobia ketinggian aku ya. Dengan jalan di atas jembatan kaca gitu, bener kaki aku langsung lemas. Oke, ini aku langsung ke, aduh tiket aku mana? Oke, ini aku jalan kaki langsung ke depan aja. Seharian ini aku udah banyak jalan ya, jadi kurasa berat badan aku udah turun. Terus tadi pagi makannya pun nggak gitu banyak ya. Tadi pagi mau pergi beli kacang Bali juga pakai jalan kaki. Terus balik ke hotel juga jalan kaki. Ini aku langsung ke depan ambil hasil foto aku. Langsung melakukan pembayaran, habis itu aku mau ke Timbis. Sebenarnya kalau mau turun ke bawah kita naik Baji juga bisa ya. Tapi berbayar 40.000. Jadi menurut aku yang bagusan jalan kaki aja untuk menghemat ya, untuk menghemat karena aku masih mau ke Timbis, mau main paragliding. Terus nanti habis dari paragliding aku mau coba ke Jimbaran, lihat-lihat suasana Jimbaran di malam hari itu kayak gimana. Sudah lama nggak ke Jimbaran guys. Ternyata GWK ini ada sejarahnya ya. Tadi dari guide-nya bawa kita masuk ke level 9, kita dikasih lihat sejarah GWK itu kayak gimana. Lokasi ini sebenarnya itu ada seperti bukit-bukit ya. Jadi itu mereka ledakkan pakai bom atau apa, saya kurang tahu tadi. Jadi mereka membuat potongan-potongan biar terlihat cantik. Terus di tengah-tengah ini seperti ini kayak dibuat jalan. Nah, sisanya itu di bagian belakang mereka bangun GWK. Jadi patung GWK itu ternyata awalnya ada 5 desain ya. Dari desain pertama sampai ke 5, terakhir mereka pilih yang ke-5. Tadi pun dikasih alasan kenapa pilih desain GWK yang ke-5.
Nah, itu dulu patung GWK yang tidak jadi di karena krisis moneter. Itu Garudanya, itu Wisnunya. Oke, kita langsung coba ke atas, guys. Mumpung masih setengah 1 siang, aku masih ada waktu sekitar 1 jam untuk hunting-hunting sekitar lokasi GWK.